Kemarin ke Lampung ya Bang, acaranya kemana aja Bang, acara Anies kemarin Bang? Ya, betul. Saya kemarin itu ke Lampung, ya mendahului satu hari sebelum Mas Anies datang. Ya, konsolidasi relawan-relawan Mas Anies yang di Lampung. Kita rapat, intinya lebih pada melihat teman-teman di sana, silaturahmi dengan teman-teman di sana di Lampung. Ya, kebetulan mereka mempersiapkan kehadiran Mas Anies di Lampung. Saya bertemu, kemudian juga Mas Anies datang. Ya, teman-teman datang menemui Mas Anies sampai kemudian Mas Anies kembali lagi ke Jakarta. Kemarin. Ya, kemarin kalau acara secara detailnya kan itu agendanya Partai Nasdem. Saya tidak mengikuti semua. Saya hanya hadir di 3 tempat, ya, di bandara ketika penjemputan, kemudian di lapangan ada pelantikan struktur pengurus kecamatan kalau nggak salah Partai Nasdem di lapangan apa kemarin itu. Kemudian acara terakhir sebelum Mas Anies terbang ke Jakarta, kembali ke Jakarta, ada silaturahim dan simpul-simpul relawan Mas Anies yang ada di Provinsi Lampung. Adanya penolakan calon presiden kita yani Anies di Lampung kemarin ada spanduknya. Kalau Abang melihat sendiri gimana Bang? Sebagai Oh ya, itu saya sempat lihat di beberapa lokasi di mana itu ada bendera-bendera Partai Nasdem, ada spanduk kecil bernada penolakan terhadap Mas Anies dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya tidak berbasis data dan fakta. Kan mestinya marilah kita hadapi pemilu ini dengan riang gembira, kita kembangkan data dan fakta. Tuduhan terhadap Mas Anies misalkan intoleran, radikal, dan sejenisnya, saya sih ingin mengajak, mari kita lihat rekam jejak Anies Rashid Baswedan. Berikan contoh kepada saya selama Mas Anies jadi gubernur DKI Jakarta. Ya, mana buktinya, mana contohnya yang Anies Baswedan itu intoleran? Mana buktinya yang Anies Baswedan itu radikal kan gitu ya? Ini yang atau memainkan politik identitas, ya. Berikan contohnya kan gitu. Kalau tidak ya itu kan hanya menurut saya politik yang tidak berbudaya kan gitu. Jauh dari rasionalisme objektif yang harus kita kembangkan dalam perpolitikan modern di Indonesia. Sesama anak bangsa, mari kita adu ide, adu gagasan, ya. Pilihan kita harus berdasarkan pada hal-hal yang rasional dan objektif supaya demokrasi di Indonesia tumbuh sehat dan modern, yang pada akhirnya lahir pemimpin-pemimpin yang mengabdi, pemimpin-pemimpin yang punya kompetensi, pemimpin-pemimpin yang punya kapabilitas dan pengalaman, sehingga kemudian mampu membawa Indonesia mewujudkan ya cita-cita kemerdekaan yang oleh para pendiri bangsa ini telah rumuskan.